Selamat datang di podcast UNO Kalimantan Selatan. Hari ini Ulun bersama dengan abang-abang sahabat-sahabat kayaknya luar biasa. Selamat datang dengan bendahara umum dulu kalau PWN Kalsel. Kita Ansor. Apa kabar nih? Sahabat Bang lah ya. Sahabat. Mungkin ada yang tua, ada yang lebih muda di sini kan. Tetap sahabat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Abang. Jangan abang ya, sahabat ya. Sahabat juga ya. Sahabat. Siap. Gimana ya Pak hari ini? Alhamdulillah. Baik kan. Alhamdulillah baik. Mantap kabarnya. Nah, inilah studio kita saat ini kan bahwa UNO khususnya akan memfasilitasi Banom di warga NU di Kalimantan Selatan. Selamat datang. Siap. Saya ucapkan. Terima kasih sudah diundang. Iya, ini bukan pertemuan pertama dan akhir kayaknya. Ada square dari Ansor mau cerita apa dan sebagainya. Oke. Kira-kira GP Ansor sudah dalam setahun, kurang lebih setahun lah ada ketua baru nih kan? Betul. Gusti Taufik kalau tidak salah. Ya betul, karena kita itu periode itu mulai 2024 sampai 2028 ya. 28. Iya. Sudah kurang lebih 2 tahun. Hampir 2 tahun. Di awal tahun 2026 nih. Betul. Iya, ada rencana apa nih kegiatan kira-kira dari Gunung dulu? Oh siap. Jadi GP Ansor sendiri dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan inaugurasi, yaitu pelantikan di kepengurusan kami saat ini, yang mana insya Allah itu akan dilaksanakan di bulan Mei, awal Mei. Parak lagi nih? Ya betul. Betul. Nah jadi di inaugurasi ini mungkin ada yang berbeda ya daripada sebelumnya. Di masa ketum Adin, jadi yang dulunya pelantikan istilahnya, sekarang itu istilahnya itu inaugurasi. Istilah baru nih. Istilah baru, betul. Dan di inaugurasi ini nanti kita juga akan ya launching ya program-program dari pusat, yaitu Astabisa. Nah, yang dimana program pusat ini dibuat oleh Ketua Madin, yaitu ada singkatannya Bang. Astabisa, betul. Baik itu bisnis, itu inovatif dan IT. Kemudian S-nya sumber daya manusia dan A-nya tuh anak muda. Nah, sesuai kan gerakan pemuda. Yang singgung ya. Tapi sebelum jauh lah, kita perkenalan dulu nah. Betul, Kadang-kadang nih hostnya terlalu ngegas benar ya Allah. Nama dulu. Kadang-kadang bendem nih orang kada kenal, ketua tahunya ketua sekarang. Siap. Baik, perkenalkan saya Muhammad Reksi Azmi, yang dimana hari ini diberikan amanah untuk menjadi bendahara umum Ansor wilayah Kalimantan Selatan. Dan juga mungkin saya perkenalkan juga yang saya bawa hari ini. Jangan kali perkenalkan sendiri aja ya. Oh iya, sama juga hari ini saya juga ditunjuk menjadi ketua pelaksana inaugurasi PW Ansor Kalsel. Nah, dan boleh silakan sendiri coba ya. Nah, sudah ya. Perkenalkan panggilannya biasanya Eboy. Bang Eboy. Terus membantu ketua pelaksana untuk kegiatan kelancaran inaugurasi 2026 ini. Kalau selesai ini membantu nih jangan. Siap. Backup. Oke, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa Ansor kan ada memiliki istilah-istilah yang relevan kayaknya dengan saat sekarang ini kayaknya. Bahwa anak muda apalagi yang gabung di NU kadang-kadang kayak sedikit anti nih baju NU itu tuh kaya ada tuh ya Allah bahwa ini memfasilitasinya. Dalam tanggapan Bang Edo ini seperti apa, orang baru nih harus seperti apa, kerennya dengan NU itu seperti apa kira-kira? Ini menarik nih kayaknya. Eboy lah, bukan Eboy. Eboy salah kita nih. Sorry. Eboy. Jadi kalau cara pandang kita melihat ber-NU itu memang agak dipandang
kaum tuha. Karena memang dulu itu ada istilahnya, ada kaum muda, ada kaum tuha. Kaum tuha itu adalah NU, sedangkan kaum muda itu adalah Muhammadiyah. Yeah. Nah, tapi sebenarnya di dalam NU itu punya basis tersendiri untuk menaungi pemuda-pemudanya. Makanya dulu sebelum Ansor itu jadi kan namanya pemuda pemuda apa namanya, lihat nah, Syubbanul Watan, pemuda tanah air. Jadi sebelum jadi Ansor itu namanya pemuda tanah air. Artinya mengumpulkan pemuda-pemuda. Nah, kalau konteks sekarang sebenarnya NU itu juga sudah berakulturasi dengan budaya modern, ya, bahwa tidak lagi simbolik bahwa NU itu adalah generasi tua. Nah, hari ini kan banyak generasi muda NU itu yang lebih tampil di energik di pemerintahan, bahkan jadi kreator ekonomi kreatif. Tapi orang banyak ada tahu di belakang itu sebenarnya basicnya adalah NU atau gerakan pemuda Ansor. Omong urusan masih gitu selesai sudah. Nah, itu sudah di atas kuburan itu selesai sudah ya Allah. Kalau Tuhan Pinang Alim mendatangi siap sudah ya Allah. Tapi di panggung-panggung pemuda tampil. Guring di langgar, guring di masjid kan. Sudah hatam. Oke, dalam mungkin kita Pak Bendung dulu bahwa memang persiapannya kayaknya harus matang nih kayaknya. Berapa persennya sudah kira-kira persiapannya? Ini bisa di-share nih video bisa Ansor sekalsel nih gitu kan. Betul. Untuk persiapan kita mungkin di 50 ya Bang ya, 50-60%. Dan ini terus berjalan karena dengan waktu yang sudah mepet ya, nggak kerasa. Dan ini juga nantinya kita insya Allah akan langsung mendatangkan Ketum Adin Jawahardin, yang dimana beliau juga saya pernah menjabat di PMI ya, Ketum PMI. Nah, menjadi tempat yang spesial juga bagi beliau nantinya. Dan memang ada historis. Betul. Beliau tuh selalu menceritakan bahwa Kalsel itu punya nilai darah daging, berdarah-darah. Ya serama haji. Jadi ini memang harus diceritakan kayaknya bahwa spirit perjuang seseorang tuh memang harus dari masa ke masa nih kayaknya. Betul. Harus diceritakan. Ini langkah terbaik bagi Ansor Kalimantan Selatan di periode ini kan. Ada beberapa lo lihat lah bahwa saya tadi ada Asta Bisa. Bisnis, inovasi, SDM dan anak muda. Betul. Ini kalau mencakup nih gue banget gitu lah. Nah, kalau dalam keadaan bisnis kan, siapa nih bisa menjelaskan bahwa bisnis versi Ansor itu seperti apa? Kadang-kadang bisnis ini kan hanya, maaf nih sekarang nih kayak keturunan keluarga dari ningrat siapa, konglomerat siapa. Tapi kan kita dari nol sampai sebesar apa gitu. Jadi dimensi apa yang ingin diperkenalkan? Oke, kayaknya nih ranah Bendum yang masuk ya. Ranah Bendum ya, sesuai. Ketua BPC HIPMI. Basicnya adalah pengusaha. Siap. Bisnisnya kali inovasi kira-kira namanya. Oh iya, siap. Oke, dari sudut pandang bisnisnya, pusat itu kita meluncing suatu platform yaitu bisnis holdingnya itu Buma. Katanya itu badan usaha milik Ansor. Wah, Buma lah. Betul. Nah, yang dimana sesuai petunjuk dari Ketum bahwa tantangan organisasi hari ini yaitu kemandirian. Betul. Tidak berharap lawan senior yang banyak duit. Iya. Nah, jadi bagaimana kita mengaplikasikan mindset Ketum itu bahwa hari ini Ansor hari ini yaitu Ansor masa depan. Nah, itu istilahnya Ansor masa depan. Kita menjadi organisasi yang mandiri, maka oleh itu Buma ini hadir, Badan Usaha Milik Ansor ini sebagai wadah untuk kader-kader Ansor yang dimana di situ bisa mensupport pendanaan, kemudian bisnisnya yang apabila di situ kader-kadernya punya latar belakang usaha, dan
dalam bentuk apa ya, menjembatani ya, betul, untuk membantu perkembangan organisasi. Jadi memang kemandirian ini mulai ditumbuhkan saat sekarang ini kan. Betul. Bang Adin itu memang visioner orangnya. Betul. Dan memang latar belakang beliau kan memang ekonomi. Hari ini beliau juga menjabat sebagai komisaris suatu bank. Jadi ini memang tugas berat sebenarnya. Ketua OSI ini bukan mengadakan pengukuhan atau pelatihan, tapi juga menciptakan memahami ini kadernya ini. Kita ini harus berbisnis. Betul. Harus paham. Nah, ketua kita ini basicnya apa? Ini pesan memang harus disampaikan ini. Betul itu. Kan. Oke, dari Bang Eboy kan. Inovasi ini kan sesuatu yang mungkin dulu kacamata orang terhadap Ansor seperti apa? Kacamata baru, sudut pandang apa yang hendak ditampilkan terhadap masyarakat sekarang ini atau warga Nahdien? Oh iya. Jadi kalau sekarang itu memang dengan pergantian ketua umum yang sebelumnya adalah Gus Yakut menjadi ketua Bung Adin Djoharudin, ada sedikit pergeseran mindset, pergeseran cara berpikir yang dulunya lebih ke politik praktis, sekarang lebih ke bisnis. Yang politik praktis itu adalah politik kebangsaan, politik kenegaraan, menjaga NKRI, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau sekarang itu sudah bergeser menjadi ke bisnis. Artinya Ansor ke depan itu sekarang mau tidak boleh lagi berpikir di luar dari itu. Artinya konsepnya dibikinkan jalur untuk berusaha, berbisnis, dibikin kemandirian organisasi, dan juga menciptakan kader-kader yang punya potensi yang memahami tentang bisnis. Betul. Jadi bukan hanya kuat secara fisik, secara mental, tapi secara ekonomi, finansial nih. Betul. Karena basicnya ini mungkin dulu kan arahannya Kiai Wahab Hasbullah itu adalah sebelum Subhanul Watan itu diganti menjadi Ansor itu terinspirasi dari Ansor itu adalah orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah adalah orang-orang yang menolong Nabi. Artinya ketika selesai perang ada beberapa harta ganimah, puluhan gunung isinya kambing, unta dan sebagainya. Tapi harta ganimah ini semuanya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Waktu itu ada seseorang yang protes, kenapa kami kan dibagi? Ada dapat. Lalu Nabi bilang, buan pian hendak harta kah hendak ulun kah, ajar Nabi. Lalu akhirnya ya sudah, kami orang Madinah, kami hendak pian di sini. Nah, itulah kenapa jadi orang-orang Madinah itu dinamai orang Ansor, artinya orang yang menolong Nabi pada saat hijrah. Ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor. Jadi implementasi Ansor sekarang ini lebih luas dimensinya lah. Bahwasanya menolong itu bukan hanya secara fisik turun ke lapangan, tapi juga ekonominya sampai ini itu dia. Dan juga ini bukan manuver untuk politik praktis kayaknya. Iya, salah sebut tadi itu. Politik kebangsaan. Politik kebangsaan. Ini padahal jangan dibahas nih, mungkin kita berjam-jam nih kayaknya nih. 10 menit aja kayaknya. Tentang SDM kan memang kaderisasi penting kan. Betul. Sekarang ini kemampuan seseorang itu harus memiliki dedikasi pendidikan yang jelas. Nggak masuk UNO. Ini dia. Iya, kadar-kadar Ansor mungkin bisa dihimbau lah. Kalau pendidikan itu penting. Memang penting juga pondok pesantren, tapi kan menjembatani antara kekinian biar keren itu kuliah sebenarnya kita. Ulunnya bahari pondok juga kan betapihan, berjubahan, tapi memang pada saat penjembatan itu memang kuliahnya. Iya. Betul. Ansor siap kuliah kalau lah. Siap. Kalau di Ansor itu udah tuh. Kalau di sudah masa Ansor itu sudah rata-rata sudah di atas sarjana. Nah, cuman ternyata pengurus-pengurus PAC Ansor di tingkat bawah itu rata-rata itu ada yang sudah jadi pembakar di kampung, jadi aparat desa, jadi RT, dan mereka itu anak-anaknya pasti di awal sekolah di pondok, dan setelah lulus pondok disuruh abahnya kuliah. Kuliah di mana? Kuliahnya di Universitas NU. Seharusnya seperti itu Bang, memang iya lebih mudah gitu kan. Banyak ada kampus-kampus lain kan. Akhirnya kita prioritas bahwa warga Nahdien ada prioritasnya ke sini. Iya, betul. Tapi dalam kaderisasi mungkin tidak terlewatkan lagi kan kayaknya. Mungkin
mungkin ini ranah ketua untuk menggalakkan kegiatan DTD mungkin seperti itu ya. Atau itu zaman saya kayaknya kalau sudah bicara saya ini mulai Tuhan mana bahasa. Kalau sejarah mungkin di Gunung ini beberapa DTD pelatihan di khususnya Kota Banjarmasin di sini kadang-kadang seperti itu. Mungkin masih kayaknya lah. Masih. Cuman untuk kegiatan DTD, PKD itu di wilayah cabang. Iya, cabang. Kalau di wilayah, pimpinan wilayah, Kalsel itu PKL. Jadi ada berbagi tugas. Iya, memang kelas-kelasnya tersendiri seperti itu. Dan nantinya juga pada saat inaugurasi itu kan rangkaian acaranya 3 hari tuh. 3 hari, hari pertama pengukuhan, inaugurasi, sisanya adalah kegiatan pengkaderan PKL dan Susbala. Iya. Ini ada istilah menarik dalam NU tuh ada namanya Romli atau Ramli. Kalau Ramli lo nggak tulahan kita kan sekretaris kita ya lah Romli kan. Istilah ya. Ada rombongan liar. Iya. Ini perlu kita benahi kayaknya setiap bahwa rombongan liar tuh bukan anak tiri dari NU atau bukan kaum penggembira, tapi sebenarnya tuh spiritnya lebih semangat daripada kita. Wani bepick up tulak tuh. Iya. Kapal ya. Kapal itu semangat itu ada. Jangan sedikit-sedikit minta uang transport, pergi pesawat, padahal mungkin senior-senior itu semangat seperti itu. Menjaga semangatnya seperti apa nih? Ini Romli ini jangan patah semangat ya, saya mendukung Romli. Bagaimana nih komentarnya Bang? Kalau ya kadang gini, di dalam pengkaderannya itu ada istilah orang dulu itu ibarat buah pohon asamnya, ada buah pohon asam. Buah pohon asam itu biasanya kalau yang hendak berbuah itu berkambang. Nah, jadi sebelum jadi buah, jadi kambang-kambang tadi tidak semua kambang itu jadi buah. Artinya, nah yang Romli tadi itu sebenarnya adalah kembang yang gugur sebelum jadi buah. Jadi sebenarnya mereka itu adalah bibit-bibit yang berpotensi mungkin karena suatu hal ada takdir dan sebagainya, lalu tidak sampai menjadi buah. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya Romli itu sebenarnya adalah juga bagian dari proses tumbuh. Cuman prosesnya dari tumbuh itu kalau semuanya diciptakan jadi buah kan surplus kayaknya. Ya, inflasi jadinya. Nah, jadi akhirnya kalau melihat kondisi kader-kader yang ikut PKL atau ikut Susbalan. Nah, jadi kalau sekarang itu diatur lebih ketat. Jadi di PW itu dia tidak terbuka secara umum rekrutmen. Artinya siapa yang hendak ikut PKL silakan ada. Jadi sekarang itu lebih ke kami itu mencari jembulan-jembulan cabang-cabang yang sudah melaksanakan PKD baru bisa ikut PKL. Bintang-bintangnya nih. Betul. Artinya sudah dikader di tingkat cabang, di KC, tingkat cabang, kemudian provinsi menyapuh Kajuran Banjar itu memasaki, memoles. Itu memang kaderisasi ini bicara yang penting kayaknya dalam setiap organisasi, apalagi di NU nih kan, bahwa bukan sesuatu yang instan gitu kan. Biasa bagi kita bahwa Ansor juga fokus di SDM tetap termasuk dalam program bisanya nih. Sisi lain nih ada anak muda. Nah, anak muda nih apa gerak anunya? Maksudnya cara pandangnya. Ulun nih usia muda juga. Siap. Berarti kita ini yang paling muda berarti ketua karena ada si Dene lah. Jiwanya masih muda tapi ya tetap. Baik, jadi anak muda ini Bang. Jadi sebelumnya agak lupa nih Bang. Ansor hari ini juga sudah launching Bang. Kita itu punya aplikasi namanya SIAPS. Nah, itu sudah ada di Play Store ataupun di App Store dan itu bisa di-download. Yang dimana di aplikasi SIAPS itu banyak isinya itu tentang berita perkembangan Ansor ataupun jadwal-jadwal misal kegiatan Ansor se-Indonesia. Nah, dan juga di situ di platform itu ada namanya Ansor Hub. Ansor Hub itu di situ ada untuk para kader-kader muda Ansor yang nanti contoh di Jakarta itu kemarin itu komunitas Bang kumpul
kadang itu ada komunitas olahraga, misal skateboard atau ada pokoknya di mana nanti di situ dikumpulkan, di situ nanti juga kita ada ya cuma wadah untuk silaturahmi anak muda aja sih Bang. Jadi memang anak muda yang difasilitasi oleh Ansor. Betul. Jadi orang narik nih. Ansor memfasilitasi anak muda walaupun tidak terkait dengan GP Ansor dan segala kegiatannya, betul. tapi memang terfasilitasi di situlah. Di Banjar ini BPK banyak, kita nih boleh. Kayaknya ini tawaran. Ini maksudnya BPK Badan Pemeriksa Keuangan kebakaran ya? Iya, kebakaran. Tuh harus ada ciri khas Ansornya, bacaan kamu yang bagus. Nah, betul. Di situ juga kita mengenalkan Ansornya Bang, untuk di kalangan yang mudanya. Jadi itu bukan untuk anggota Ansor yang juga orang awam yang kita kumpulkan. Untuk mengenalkan Ansornya juga. Betul. Terobosan ya. Terobosan baru ya. Atribut termasuk juga kan bahwa Ansor juga atributnya karakternya tuh kuat ya. Seperti baju sidin nih. Ada kelebihannya. Kecil lah lo maksudnya minta ya. Siap. Tapi ini terobosan bagus bahwasanya tampilan itu memang anak muda sesuai dengan usia seperti itu. Tapi kalau sebenarnya tujuannya beransor ber-NU itu adalah menjaga ajaran ahli sunnah wal jamaah, itu yang utama. Nah, cuman di dalam pelaksanaannya ini harus diwadahi. Iya. Untuk NU ada wadahnya, kemudian untuk pemuda ada wadahnya, untuk pelajar pun ada wadahnya. Iya. Jadi membagi segmen-segmen ini supaya memudahkan sekira tidak ada terjadi kesenjangan. Karena kalau yang tuha berkumpul lawan Anom kan tema pembicaranya lain nih. Betul. Nah, Anom ini kan sesuap-suapan juga nih, bukan dari kisah Tuhan. Iya. Anom mana itu? Nah, saya ulus sumpah. Jadi memang harus ada wadah yang mewadahi tentang itu. Memang nih, kalau lo lihat dari inaugurasi ini sesuatu yang bukan mudah tapi berat juga tidak kan, bahwa ini memang harus masuk nih semua ada. Jadi tantangannya. Tantangan sekarang lah, mungkin dari dulu bahwa cara berpikir itu menyatukan bagaimana nih? Mungkin dari Bandung, kita nih kadang-kadang daerah pesisir, daerah hulu, dan juga daerah perkotaan ini kadang-kadang ada yang dominasi, ada yang melakukan apalah, dominasi lah bahasanya, kayak ada blok-blok seperti yang disebutkan di awal semua acara tadi. Itu bagaimana menyatukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Pikiran. Kalau di acara mudah, tapi dalam secara pemikiran, fisik mungkin mudah. Itu bagaimana? Siapa? Silahkan. Mungkin kalau dari saya untuk menyatukan ini kan memang kita harus melihat dari visinya dulu Bang, oleh seorang leader. Betul. Nah, bagaimana pemimpin itu bisa bisa menafsirkan visi apa yang mau dia bawa ke anggota-anggotanya. Nah, agar para anggota ini juga yang di bawah mereka bisa memahami dengan jelas apa sih yang mau dibawa oleh pimpinan kita, para ketua-ketua kita. Dan nantinya itu juga bisa menyentuh ke hati ya, karena kalau orang udah nyaman ya pasti insya Allah di situ totalitas dan loyalitas juga otomatis jadi. Nah, makanya kadang itu yang susah ini bagaimana kita bisa sebagai pemimpin kan, leader ini membawa visi ini untuk bisa kita terjemahkan ke bawah. Nah, dan ya mungkin dari saya itulah dulu langkah awalnya. Boleh ditambahkan sahabat Ebo. Kalau kita melihatnya gini, cara pandang kita kalau untuk menyatukan pemikiran itu adalah bermula dari niat. Jadi ketika gabung di Ansor dengan latar belakang yang beda-beda, dari pengusaha, birokrasi, kemudian seniman dan segala macam, yang harus dipikirkan di awal itu adalah apa niatnya masuk Ansor. Nah, bagi ulun sebenarnya niat di Ansor masuk ke Ansor itu adalah memberikan dedikasi, memberikan kemampuan, sumbangsi pikiran, ide pikiran untuk membangun Ansor itu sendiri. Jadi semua latar belakang pemikiran itu akan tersingkir sendirinya karena sudah menuju satu titik, yaitu pengabdian di GP Ansor. Dulu saya pernah
masuk di suatu instansi, kebetulan saya juga tidak tahu instansi yang ini ternyata punya sentimen dengan Ansor. Jadi ketika saya membuat CP, kurikulum Pitai, dengan bangganya kita sebagai kader ini menulis apa yang kita pengalaman organisasi betul. sebagai pengurus cabang, pimpinan cabang, kemudian pimpinan wilayah. Tapi karena ada tulisan itu, yang pertama kali di blacklist adalah karena ada tulisan itu. Dan waktu itu saya datang ke senior, curhat, Bang, kira-kira ulun ini salah kayak mandat pengalaman organisasi karena ulun ini bangga. Iya, saking himungnya ditulis di CP. Ternyata gara-gara itu dicoret dan kita di blacklist. Jadi Residen itu bukan rezeki Kak. Sabar aja. Bangga kamu tuh dapat kesempatan berkhidmat di Ansor. Karena kata semua orang punya waktu, punya kesempatan diberikan untuk mengabdi di GP Ansor. Nah, bagi saya sebenarnya di GP Ansor itu adalah pengabdian, memberikan apapun yang bisa kita berikan, pemikiran, ide, duit, dan macam-macam segalanya. Berarti kita sudah menyatukan pemikiran. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan misalnya kan yang punya latar belakang yang wah emang 4 GP Ansor ini aku dapat apa sekarang? Dapat duit kah? Dapat bisnis kah? Nah, itu kan berarti niatnya sudah geser. Jadi penting ketika masuk di GP Ansor itu, itulah yang akhirnya kami kan latar belakangnya beda-beda tuh. Akhirnya pernah beberapa kali pertemuan, ya semuanya akan jadi satu karena punya niat yang sama, punya niat diberi kesempatan untuk berkhidmat. Jadi segala upaya daya upaya kita satu tujuannya. Nah, dulu pernah kami ikut Zoom meeting ke semua cabang se-Kalsel. Jadi ada beberapa yang backgroundnya ke warna-warna lah kan. Nah, jadi dia terpengaruh dengan warna itu. Nah, terus waktu itu saya menginstruksikan kita di GP Ansor itu tidak ada warna. Jangan sampai kita diwarnai. Harusnya kita ini adalah mewarnai warna itu. Bukan kita yang diwarnai, tapi kita yang mewarnai. Warna di luar jangan dibawa ke dalam, tapi warna di Ansor kita bawa keluar. Nah, lalu akhirnya semua kawan-kawan, sahabat-sahabat di cabang tersadar, oh iya, ternyata sudah sejauh ini terpengaruh. Terpapar. Padahal dengan latar belakang yang beda-beda tadi. Kalau ada istilah lain itu sebenarnya anak muda itu ataupun para pemuda lah bahasanya itu jangan hanya jago kandang gitu nah. Apalagi kan dalam beberapa kesempatan pemimpin di negara kita ini sudah mulai diisi oleh pemuda. Kapan kita bisa dikatakan siap memimpin? Nah, ini pertanyaan bukan untuk siapapun, diri kita sendiri nih kayaknya kan, bahwa setelah kita ditempa, kuliah, pekerjaan dan sebagainya, kita menjadi pemimpin itu suatu kewajiban kayaknya. Gitulah. Wajib. Iya. Dan inspirasi ini datang dari beberapa tokoh sekaligus guru, dosen saya. Dosen Rizky juga, Rizky juga sebagai inspirasi kita di sini dalam apa bahasanya dalam rute-rute kehidupan selanjutnya. Oke. Saya melihat kita berkaca lebih luas lagi, bukan hanya di Banua. Kapan orang Banua bisa go nasional? Itu pertanyaan yang selalu terpikir, terbersit bahwa kita kapan loh? Dia hanya diwarnai oleh pemuda-pemuda dari daerah lain. Padahal kita tahu bahwa caranya komitmen mereka, konsistensi mereka, dan juga kalah menang tetap bersama. Nah, ini. Silakan apa yang bisa dikomentari dari hal ini nih, topik ini juga. Kalau menurut saya kapan orang Banua yang bisa go nasional? Mungkin dari Ansor kah? Amin. Siapa tahu kan nih. Artinya sebenarnya top goalnya adalah go nasional. Nah, sedangkan kami di saat dalam pengurus ini sedang menyiapkan itu. Artinya sedang berproses. Proses ini tidak serta-merta langsung go nasional. Jadi ada proses tempaan, ada proses membangun dinamika, membangun segala macam, kemampuan ketahanan dan sebagainya. Jadi 5 tahun atau 10 tahun ke depan, lihat aja kita pengurus GP Ansor Kalsel, ada yang go nasional.
Hari ini masih proses. Oh ini janji sih. Mana sih gimana nih komentarnya? Karena memang ini pengharapan bukan saya pribadi, mungkin keluarga, daerah, bahwa harus ada yang dibanggakan dari apalagi kita orang NU kan. Betul. Ya pastinya untuk menuju go nasional ini harapan kita juga, khususnya kami yang di Ansor, para kader-kader ini ya kita persiapkan lah Bang. Kita persiapkan yang dimana juga sebenarnya yang saya tahu ya di Ansor sekarang ada salah satu orang yaitu Sekwil Bang Ramli itu kan sebenarnya udah pernah ya duduk di kancah nasional betul waktu di PMI. Nah ini bisa menjadi motivasi juga untuk yang lain agar bisa seperti beliau. Nah, dan ya ini juga motivasi untuk saya sendiri. Nah untuk prestasi itu harapan saya juga di Ansor ataupun di organisasi yang lain haruslah ada dari orang Banua yang bisa duduklah di kancah nasional untuk membanggakan bukan hanya untuk Banua sendiri tapi untuk organisasinya itu. Memang kalau secara langkah ada beberapa kursi politik yang bisa ditempuh kalau usaha politik. Kalau birokrasi karirnya mungkin bisa dijelaskan. Secara profesional juga bisa go nasional. Tapi Ansor ini multi kalau bahasa saya itu multi semua bidang. Kalau memang ada kesempatan pasti didorong kan nih. Pasti. Nah ini kan agak salah ya. Ini salah satu ada yang meyakinkan dan menjanjikan terhadap program juga. Betul. Oke, dalam kehidupan kita kan ada suatu kewajiban bagi kita untuk melangkah. Suatu saat pasti tua kan. NU kita memang dalam keadaan bukan sesuatu yang menjadi tabu lagi, bahwa itu sesuatu yang harus selesai bagi kita. Dalam kacamata Ansor nih, ini sesuatu yang agak sedikit jurang. Ini kayak Pak Ebo ya. tapi bukan menjadi memperkeruh ada, tapi kita jalan terbaiknya bagaimana Bang Ebo, bahwa kita berposisi apa nih sebenarnya? Haruskah kita nih menjadi pempengaruh suasana? Kadang-kadang nih jadi kompor aja nih. Nah, jadi kalau sikapnya, betul. Kalau sikap kami GP Ansor, kami ini adalah badan otonom di Nahdlatul Ulama. Jadi kami sebagai anak, bahasa istilahnya anak itu tertua ya. Mulai ini biar nih. Anak di Ansor ini. Kami tuh abah tuh anak kayak apa, kak kayak apa. Kami tetap menerima, dan kami makanya nanti kami melaksanakan kegiatan inaugurasi ini di Landasan Ulin di Sukamara. Betul. Nah jadi di lokasi itu kami sekaligus melaksanakan istighosah yang dihadiri 1.000 ya. Ya sekitar 1.000 orang yang kami undang. Terus kemudian juga kami akan mengadakan inaugurasi ya, pelantikan dan kaderisasi. Nah di situ juga kami akan mengundang abah-abah kami. Jadi kami artinya kami sebagai anak Ansor tidak terlibat gitu. Ya sama sekali kami Ansor itu kami menerima. Iya betul. Karena kalau prinsip di NU itu kan merangkul bukan memukul. Iya betul. Nah, kami itu lebih ke menerima. Artinya kami undang, semoga yang diundang bisa berhadir pada acara kami itu. Betul. Dewasa kayaknya tenang. Ya, artinya kami kehendak masuk ke jurang, kehendak masuk ke wilayah ini. Kami hanya menunjukkan anak pian hebat dan baik. Siap. Masuk barang. Jadi memang sebenarnya lah kalau kita lihat di bawah, bukan menyebut di bawah adalah maksudnya kader-kader kita yang berada di posisi kecamatan, mungkin beberapa kabupaten tuh speak up itu penting, menerima bukan hanya pembenaran bukan sebenarnya, tapi kita tuh bicara bahwa sikap kita netral dan kita mengungkapkannya. Ya pada diaman gitu, kadang-kadang diam tuh bukan berarti. Iya, jadi memang
ini suatu sikap besar dari Ansor juga. Kalau memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu sesuatu yang bisa terjadi juga kan di sisi apapun, tapi kita bersikap dewasa itu penting ya. Oke, sudah beberapa menit kita di diskusi kali ini. Ada hal yang lain yang ingin saya tanyakan juga dengan Ansor, bahwa saya kira kayaknya di Banjarbaru sekarang di Jalan Sukamara itu juga Bang. Jadi kebetulan pelaksanaan inaugurasinya juga dari sekre kita ya. Betul. Belum kesana lagi ulun. Boleh jalan-jalan ya Bang. Mulai ini kita deh. Lengkap di sana kita Bang. Dan memang anak muda itu harus terpanggil lah sebenarnya bersama. Betul Bang, betul. Apalagi dalam persiapan Indonesia Emas ya. Yang dimana kita punya kelebihan istilahnya Bang kemarin? Bonus demografi. Ya betul itu Bang. Jadi kita memang harus ambil peran lah Ansor juga sih. Iya Ansor. Ini peran yang sudah dari atas kertas lah Ini kita bicara di atas kertas, mungkin sudah persiapan bagus. Konsep sudah bagus, tapi bagaimana kita bersama-sama. Ini bukan hanya PR ulun di sini pun di studio podcast ini juga menyebatani komunikasi yang sampai ke handphone yang sebelum guring melihat yang tadi review kan dia benar kami. Memang suatu kebanggaan kita Kalau kita hanya di forum-forum mungkin 1-2 orang yang bisa menangkap, tapi kalau media seperti ini bisa dimanfaatkan sangat luas kita. Betul. Di sisi kepengurusan, saya masuk lagi, kita kembali ke kepengurusan. Ada perbedaan kan dari pengurus yang dulu sekarang kalau program udah beda kan, tapi yang kepengurusan bidang-bidangnya apakah ada Rijal Ansor masih ada? Mantap Rijal Ansor. Ada lagi satunya yang sering di bagunanya tuh. Kalau untuk kepengurusan itu masih sama seperti yang dulu karena masih berpegang teguh pada ADART. Artinya tetap sama. Cuman setiap pengurus itu wajib punya program. Jadi setiap program yang dimusyawarahkan nantinya itu adalah tanggung jawabnya si pengurus. Jadi setiap satu orang ketua, wakil ketua itu dia punya satu program sesuai spek latar belakangnya. Ya, misal Banser, Kasat Korwilnya siapa sekarang nih Bang? Kira-kira. Kasat Korwilnya Bang Hasbi. Ini perlu diundang nih Bang Hasbi. Dekat ini. Kemarin hari ini harus mengkabarin Bang Hasbi ini gitu. Banyak perseorangan itu ya Kasat Korwilnya. Bareng ketua nanti Bang. Bisa itu. Kopinya dan rokoknya disediakan. Harusnya diundang banyak-banyak sih. Betul. Kita panitia dulu ya. Mungkin the next setelah inaugurasi nanti kan. Kalau Rijal Ansor siapa Bang sekarang ya Bang Messi? Ustadz Torik. Doktor itu, S3 itu. Ustadz di Darul Ilmi. Iya. Dan setiap malam Jumat kegiatan Rijal Ansor LDS-nya di sekretariat juga. Ya itu. Iya, pokoknya hari ini kita sekretariat lengkap Bang. Kita kafe ada, musolanya ada. Kamar tidur pun ada. Nolak kita ya. Sosial. Ini alat kalau bisa dibawa ke sana kita bawa aja ke sana paketannya betul memang fasilitas tuh kayaknya penting gitu apalagi ini kan profesional sudah nih Ansor ini kelas wajah baru ya ini. Wajah baru betul memang harus disupport nih kan bahwa keseriusan ini penting kayaknya. Betul. Dari sisi program kepengurusan yang mengisi tokoh-tokohnya juga orang yang berkompeten juga. Insya Allah. Mudah-mudahan di akar bawah pulang nih kebiasaan mulut yang sudah grassroots yang terucapkan progresnya yang terbiasa ucapan-ucapan yang mungkin tidak enak itu anak saya rubah gitu kan. Termasuk kata-kata kasarnya akar rumput itu sebenarnya tidak etis kan. Apalagi tadi akar rumput, garis bawah dan itu kata-kata yang mungkin bisa diubah. Sama-sama kita mikirkan betul boleh. Bukan hanya ulun di sini dan juga kawan-kawan di Ansor, sahabat-sahabat Ansor memikirkan istilah yang tidak mencederai hati. Melukai kan. Menggurai. Jadi karena kan memang bukan kita bersikap intelektual banget kita kan biasanya, tapi kita bisa berdasarkan sikap dan ucapan dari istilah-istilah itu tidak terlalu yang bawaan. Mungkin sudah usang istilah itu kita harus bisa ubah itu.
Menurut Bang Reksi bagus kan kira-kira seperti itu? Betul Bang. Mungkin dari ya bahasa ya, bahasa itu sangat-sangat berpengaruh ya terhadap perasaan kawan-kawan juga mungkin. Ya itu aja sih Bang. Jadi memang betul-betul apalah Ya. apa tadi kata-kata yang menggurai tadi. Betul. Ini istilahnya kayak ini. Kalau ilmu pengetahuan itu bisa merubah cara berbicara. Ya. Tapi kalau duit bisa merubah nada bicara. Ya. Wah lah. Ubah. Nadanya nih lagi bangun ansor Bang ya kita nih. Bisnis banyak. Ini penting nih kalau saya mungkin dengan Bang Ramli udah diajak mulai kita nih kan urusan bisnisnya kan bisa nih kan. Iya. Datanglah ya, jangan datang. Meramaikan bicara. Dan ini sesuatu yang apalah kaderisasi yang naik kelas kalau dari anak FMI dan misalnya itu IPNO biasanya. IPNO betul. Kaderisasi ini masih harus berlanjut kan. Wajah-wajah yang dulu sudah mendapatkan posisi tempat Bang Eboy. Saat sekarang harus digantikan kayaknya. Bukan digantikan lagi, memang wajib diisi oleh wajah-wajah yang baru. Nah, makanya kalau pengurus yang sekarang ini, makanya ini kayaknya kesempatan terakhir kita nih. Kita lah. Kesempatan terakhir bagi Ulun nih, Iya. mengabdi atau berkhidmat di Ancol. Karena mungkin kalau dia sudah satu Landing. periode ini sudah Iya. selesai, kalau masuk di Venture tuh kayaknya sudah ada pas lagi, ada pemuda lagi nih. Ulun muda ya masih. Nah, jadi karena nantinya generasi berikutnya berarti kan generasi-generasi adalah generasi-generasi yang sudah disiapkan di masing-masing cabang. Betul. Jadi sebenarnya ujung tombaknya itu adalah di pimpinan cabang di daerah masing-masing. Jadi pada proses pengkaderannya itu adalah di masing-masing cabang. Kalau di pimpinan wilayah, pengurus pimpinan wilayah ini adalah lebih ke membuka keterbukaan, membuka mindset, open mind terhadap perbedaan kultur, perbedaan latar belakang. Artinya lebih, kan kalau misalnya istilah Jerpia tadi, jangan hanya jaga kandang. Ya. Nah, pas jadi pengurus wilayah, ketemu ini terhadapi orang-orang yang ini bukan hulu sungai, ini bukan kota baru, Tanah Bumbu, itu kan beda tuh. Karakteristiknya berbeda. Nah, sebenarnya di pengurus wilayah itu adalah mengasah itu. Nah, sebenarnya kalau bentukan kaderisasinya itu di cabang. Karena di kader dasar awal itu di masing-masing cabang. Tapi kalau sudah di wilayah itu mengasah kemampuan menghadapi perbedaan. Iya. Kayaknya tugas berat juga nih ketua OSE kita nih kan berpacu dengan waktu nih. Iya. Karena Jersilin tadi habis waktunya Nana. Kita nih kalau menggambar habis waktunya teman berangsur ini walaupun pengabdian mungkin tidak pernah ada habis. Dalam periodisasi di Ansolnya mungkin memang harus ya, tepat gitu. Apa yang bisa kami bantu mungkin dari kampus ini ataupun dari podcast ini silakan saja untuk bisa kita kombinasikan. Saya terbuka apalagi dengan sekretaris kemarin kan bahwa sequel kita untuk bicara bersama Ansor itu bukan hanya sekali kemarin aja, kan berkali-kali dalam setahun itu 4-7 episode gitu bahwa bicarakan saja apa yang memang menjadi inspirasi, informasi. Kadang-kadang kalau kita di forum itu kadang-kadang masa lalu yang diceritakan. Ya. Lupa story ya, jadi kira-kira berpacu dengan waktu nih siapkah mengoreksi apa nih langkah strategisnya yang bisa dilakukan? Tahun berjalan loh sebenarnya. Betul. Ya, hari ini saya sebagai bendahara juga sesuai petunjuk dari ketua, yaitu kita juga mendukung, ya kembali lagi Bang, kita hari ini mendukung program yang dari pusat, yang Astabisa itu, yang dimana itu sebenarnya pusat sudah memberikan kita apa ya, alat ya, wadah gitu, untuk kita bisa mengembangkan. Ada BUMA, ada Ansor University Bang, istilahnya, betul. Ada akademinya, Ansor University, Ansor Hub, dan banyak lagi yang lain. Nah, jadi ini menjadi PR para PW juga se-Indonesia untuk mengembangkan program-program yang dari pusat ini Bang. Nah,
kembali lagi bagaimana kita di PW bisa punya visinya masing-masing, bagaimana bisa mengembangkan yang ada sudah diwadahi oleh pusat. Mungkin boleh ditambahi oleh Bang Ebon ya. Sekiranya jangan jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, betul, arahnya sudah kada jelas. Sebenarnya programnya nih luar biasa sebenarnya. Betul. Kajian intelektual juga nih. Kalau langkah strategis kami menuju persiapan acara ini, kami sudah beberapa kali melakukan persiapan, kemudian sudah ke teknis, memetakan lokasi, kemudian segala memetakan sudah bentuk 70%. Nah, berarti kita nanti tinggal finishing akhir, pemantapan terakhir, kemudian sampai hari H. Nah, langkah kami itu adalah mengkonsolidasikan ini agar menjadi terikat satu arah, dan substansi utamanya itu adalah memberikan pengukuhan terhadap pengurus wilayah GP Ansor. Memang 2 tahun, jadi memang kami ini di pengurus wilayah setelah SK diterbitkan, setelah SK diberikan, dasar untuk bekerja itu adalah bukan pelatihan, tapi dasar ketika kami menerima SK itu sudah ada titah. Nah, makanya kami itu disuruh kerja dulu, menjalankan program dulu, sudah dapat poin-poinnya, syarat untuk pelantikan baru bisa dikukuhkan. Artinya kami itu terbukti sudah program bertahan, program sudah jalan, baru dikukuhkan. Nah, kan ada juga kebiasaan nih, dulu kan orang pikirnya normanya mungkin normatifnya penting dilantik, dapat SK dilantik seperti itu dan tidur sih. Oke, kita mungkin di kesempatan ini apa ya pesan terbaik terhadap kader Ansor se-Kalimantan Selatan? Mungkin dari baik. Mungkin dari saya sendiri, sebelumnya mungkin Bang agak tegang ya hari ini karena ini perdana kita upload. Tegang. Jadi dari saya selaku bendahara umum, mungkin pesan untuk para kader-kader Ansor di wilayah Kalimantan Selatan dan khususnya para di cabang-cabang ya sampai tingkat ranting, marilah kita sama-sama menjalankan mungkin tujuan sama-sama kita di Ansor sendiri untuk mengembangkan ya organisasi ini, organisasi tercinta kita, dan pastinya satu tujuan oleh ketua untuk bagaimana kita bisa lebih baik daripada sebelumnya, dan yang pastinya selalu jaga kebersamaannya, kekompakannya, dan selalu jaga juga silaturahminya, dan juga mohon selalu beri kami masukan, saran, kritiknya bila untuk membangun organisasi ini. Betul. Mungkin dari Ulun nggak banyak Bang. Iya, oke. Tapi ini langkah bagus sebenarnya. Dan ini beban kayaknya sih memikirkan imigrasi. Hati-hati ya setelah ini lah. Imigrasi bagaimana? Kalau menurut kita untuk pesan-pesan kepada kader-kader, tetaplah berkarya dan teruslah berkarya. Nah, jadi kami itu visi penasehat, mindset Cidin itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita berlokasi, tunjukkanlah karya kita. Karena dengan menunjukkan karya itu sebenarnya Ansor sudah menyumbang. Misalnya kader Ansor yang ada di pemerintahan, berarti Ansor sudah menyumbang orang-orang baik di pemerintahan. Kader Ansor jadi pebisnis, berarti kader-kader Ansor sudah menyumbang orang-orang baik di bisnis. Jadi secara tidak langsung, sekalipun sudah tidak aktif lagi di pengurusan, habis waktunya atau biasanya sudah berganti generasi, tetaplah berkarya dan tetaplah khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, karena ada beberapa orang yang saya temui di beberapa instansi pemerintahan, dulu beliau adalah kader Ansor. Banyak itu. Nah, berarti selama ini Ansor sudah menciptakan
kader-kader orang baik yang menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan menjadi Di pemimpin yang tempatnya bagus, berarti Ansor sudah menyumbang orang-orang itu ke pemerintah. Nah itulah kenapa jadi istilahnya GP Ansor itu berperan di dalam membangun bangsa. Karena orang-orang yang ada di pemerintahan, ada orang di bidang usaha, di bidang pertanian, peternakan, orang Ansor menyumbang ke situ. Nah artinya tetaplah berkarya, teruslah berkarya, karena sebenarnya yang kita jaga itu adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, terima kasih abang-abang. Siap. Sahabat-sahabat semua telah berada di podcast untuk Kalimantan Selatan membersamai kami di sini. Undangannya mungkin hanya tidak kali ini ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa bertemu kembali. Tadi request dalam Bang Hasbi kayaknya. Ketum, Bakal ramai lagi. ketum, sekretaris, kasat perwil, ini harus barengan kayaknya lebih enak. Betul. Bahwa memang informasi ini tersampaikan bukan hanya di sekretariat kabupaten kota, tapi di handphone seluruh kader Kalimantan Selatan ini. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di sini. Mudah-mudahan ada manfaat pemirsa yang Anda bisa dapatkan dari apa yang kami diskusikan, bahwa Ansor adalah salah satu penjaga di depan mata kita terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga pendidikan yang mereka tempuh, yang berkaryanya melalui Ansor ada sesuatu yang bisa kita ikuti bersama-sama. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.